kemudian berangkat dari Mekah ke Madinah dan diikuti oleh pasukan yang sangat besar. Kemudian mereka hijrah ke Syam, bergabung dengan pasukan yang sudah siap tempur melawan orang-orang Romawi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita cerita Al-Mahdi Al-Muntadhar, Imam Mahdi yang kita tunggu-tunggu kemunculannya, Nabi SAW menyebutkan sifat-sifatnya. Kenapa Nabi SAW menyebutkan sifat-sifatnya? Agar supaya tidak ada orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi, kan disebutkan sifat-sifatnya. Anda tidak bisa tahu-tahu saya Imam Mahdi. Kayak di Indonesia ini ada satu orang, satu waktu dia ngaku Imam Mahdi, satu waktu ngaku Nabi, satu waktu ngaku Nabi Isa. Oh, hebat. Dan itu hanya ada di Indonesia. Ya. Siapa dia? Lia Aiden. Antum pernah kenal kasusnya Lia Aiden? Sampai di penjara. Rupanya anaknya juga ngaku Nabi. Lihat ma'asyiral muslimin, dan itu hanya ada di Indonesia. Ya. Belum lagi di Jawa Barat ada orang namanya Cecep. Orang Jawa Barat kan Cecep tuh namanya. Aja Cecep. Ya. Ngaku Nabi juga, Nabi Cecep namanya. Nabi Cecep, subhanallah. Ya. Kemudian belakangan ada namanya Ahmad Musaddiq. Sampai gempar. Banyak di negeri kita ini ngaku Nabi. Kalau di Batam saya belum dengar. Di Batam ini ada yang ngaku orang bisa melihat Allah aja itu, tapi bayar 500 katanya. Jadi intinya bahwa Imam Mahdi ini dijelaskan sifatnya, dijelaskan tanda-tanda kemunculannya, dan dia disabdakan Nabi SAW, laulam yabqa minad dunya illa yaumun, kalaulah usia dunia ini hanya tinggal satu hari saja, la tawwalallahu dzalikal yaum, pasti Allah akan lamakan hari itu selama-lamanya, hatta yab'atsa rajulan min ahli baiti, sampai Allah akan utus seorang laki-laki dan dia keturunanku, yuwatiu ismahu bi ismi wa isma abihi bismi abi, di mana nama dia sama dengan namaku Muhammad, bukan Lia. Ya. Bapaknya Abdullah, bukan Aiden. Ya. Jadi Muhammad bin Abdillah Al-Hasani, keturunan Hasan, Al-Alawi, keturunan Ali. Artinya dia keturunan cucu Rasul, Hasan bin Ali. Dan ini Imam Mahdi ahli sunnah. Berbeda dengan Imam Mahdi Syiah. Mereka menganggap Imam Mahdi Syiah itu keturunan Husain. Namanya Muhammad juga, tetapi Muhammad Hasan Al-Ashkari namanya. Katanya waktu kecil disembunyikan di satu tempat di gua di daratan Irak, namanya Sirdab. Jadi ada satu gua Sirdab, di situ ada lubang kecil, kemudian orang ngeker ke dalam gitu kan, dan mengetuk-ngetuk pintunya, ukhruj ya Mahdi, ukhruj ya Mahdi. Itulah orang Syiah. Setiap hari ada yang menggedor-gedor pintu, keluar wahai Mahdi, keluar wahai Mahdi. Yang enggak keluar enggak ada Mahdinya. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Al-Mahdi itu keturunan Hasan. Maka yang disebutkan oleh banyak para ulama, salah satunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kemudian juga muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ketika menjelaskan tentang kenapa Imam Mahdi keturunan Hasan, karena Allah memuliakan Hasan ketika dia menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah untuk menjaga darah kaum muslimin, maka keturunannya Allah muliakan akan menjadi imam yang belum sempat dicicipi oleh nenek moyangnya Hasan bin Ali. Padahal Hasan bin Ali sudah jadi presiden di zaman itu, tapi cuma 6 bulan saja
melihat ada gelagat pergerakan kaum muslimin pembela Ali akan perang lagi dengan Muawiyah, dia tidak mau ada pertumpahan darah. Akhirnya dia ngalah, dia yang menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, engkau saja yang jadi raja, yang jadi rakyatnya. Akhirnya bersatulah kaum muslimin. Karena kerendah dirian Hasan inilah, maka Allah muliakan Hasan. Maka dari keturunan Hasan inilah lahir di akhir zaman Al-Mahdi Muhammad ibn Abdullah Al-Hasani Al-Alawi rahimahullahu ta'ala. Kok rahimahullah ta'ala belum muncul, afwan ya. Hafizahullahu ta'ala. Taib Qutufidin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, beliau dilaqabi Al-Mahdi. Al-Mahdi artinya orang yang diberikan petunjuk. Dan dia Allah perbaiki dalam satu malam. Dia tidak tahu kalau dia akan jadi pemimpin. Dia seorang thalabul ilmi, ahli ibadah. Dia tidak tahu kalau dia akan diangkat. Tiba-tiba ketika dia dari Madinah ke Mekah untuk haji gitu kan, orang-orang memandang bahwa dia itu ada kelainan. Orang ini luar biasa, punya wibawa, taat beribadah, sehingga orang-orang Allah lembutkan hatinya, diarahkan agar memilih orang ini dan dibaiatnya. Pada awalnya dia menolak. Dia menolak. Siapa saya? Saya bukan siapa-siapa. Kenapa anda memilih saya untuk menjadi pemimpin kalian? Tapi kemudian dia pun istikharah di malam hari itulah Allah perbaiki dia dalam satu malam. Allah berikan ilmu, kecerdasan, kepemimpinan, subhanallah, sehingga dalam satu malam kun fayakun. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, tinggal katakan kun fayakun, jadi dia. Kemudian pembaiatan kepada Imam Mahdi inilah tersebar, sampai akhirnya datang tentara dari Syam untuk membunuh Imam Mahdi yang ada di Mekah. Berangkat mereka pasukan itu. Tapi ketika mereka sampai di Baida antara Mekah dan Madinah, Allah kirimkan gempa yang sangat besar sehingga mewafatkan dan menghancurkan mereka. Kata Nabi SAW, sebelum datang tanda-tanda kiamat akan muncul, maka akan terjadi 3 gempa. Gempa dari arah timur, gempa dari arah barat, dan gempa di Jazirah Arab. Inilah gempa di masa Imam Mahdi, menghancurkan semua pasukan yang akan menyakiti Imam Mahdi. Sampai orang yang jalan pun ikut mati, orang yang mau dagang ikut mati. Sehingga Aisyah bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, bagaimana orang yang ikut mati yang tidak bersalah dan hendak membunuh Imam Mahdi itu? Kata Nabi SAW, yub'atsu yaumal qiyamah ala niyatihim. Mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat mereka. Intinya ikhwatu fiddin, Imam Mahdi ini kemudian dibaiat di depan makam Ibrahim, di depan Ka'bah. Kemudian berangkat dari Mekah ke Madinah dan diikuti oleh pasukan yang sangat besar. Kemudian mereka hijrah ke Syam, bergabung dengan pasukan yang sudah siap tempur melawan orang-orang Romawi. Akhirnya ketika sampai di Syam, mereka membaiat Imam Mahdi, dan disitulah mulai peperangan besar. Perang besar Malhamatul Kubra. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kita tahu bahwa Imam Mahdi ini berkuasa atau diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lama. Antara 7 sampai 8 tahun saja, ada yang mengatakan sampai 9 tahun. Dan dalam kekuasaan kaum muslimin, Imam Mahdi itu betul-betul membawa perdamaian, keadilan, kesuburan. Bahkan saking adilnya Imam Mahdi, Allah turunkan berkahnya dari langit, karena dia telah berhukum dengan hukum Allah. Kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Kalaulah sebuah penduduk, sebuah negeri beriman, bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan kirimkan berkah langit dan berkah bumi. Ini terjadi di kekuasaan Imam Mahdi. Kaum muslimin harta dibagi rata, sehingga tidak ada miskin, tidak ada kaya, semua sama. Imam Mahdi berhukum dengan hukum Allah, dan dia
menggunakan khilafah dengan khilafah minhaj nubuwah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lah ketika Imam Mahdi memimpin pasukan ini, kemudian Imam Mahdi berhasil menyerang orang-orang Romawi sampai ke jantung kotanya. Kemana? Ke Itali. Romawi di mana? Di Itali. Jadi bergerak dengan pasukannya sampai menyerbu orang-orang Romawi itu sampai ke jantung kotanya, ke Itali sana. Ketika menang dalam peperangan, para sahabat sudah merasa kaya dengan harta rampasan perang. Karena kalau perang itu ikhwan, kalau musuh kalah kan semua jadi milik kaum muslimin. Tanah milik kaum muslimin, rumah milik kaum muslimin, kendaraan milik kaum muslimin, kaya. Ya. Makanya tidak ada bisnis yang lebih menguntungkan kecuali perang. Kalau menang dapat segalanya, kalau kalah ya matilah tuh. Artinya di sini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka ketika sudah sampai dimenangkan itu, mereka berada di Eropa, itu berada di Itali, dan dimenangkan kaum muslimin, maka mereka sedang beristirahat di bawah pohon zaitun sambil menggantungkan pedang-pedang mereka, menunjukkan perang hari itu bukan dengan rudal, bukan dengan nuklir, tapi kembali ke pedang, kembali ke panah, kembali ke tombak, kembali ke kuda, kembali ke unta, persis di zaman Rasul. Disitulah syaitan datang, kemudian berteriak bahwa Dajjal telah muncul di Syam dan membawa pasukan dan akan masuk ke rumah-rumah mereka. Oh, mendengar itu, maka Imam Mahdi mengutus 10 orang yang berkuda. Kata Nabi SAW, aku kenal siapa nama-namanya, aku kenal bagaimana kudanya, dan mereka adalah sebaik-baik penunggang kuda pada hari itu. Itu Rasul yang mengatakan. Jadi mereka diutus Rasul untuk membenarkan apakah kedatangan Dajjal itu memang ada ataukah hanya isu. Jadi 10 orang ini yang sudah dijanjikan oleh Nabi SAW, kelak Imam Mahdi akan mengutus 10 orang. Rasul tahu namanya, Rasul tahu kudanya, dan mereka adalah penunggang-penunggang yang terbaik ketika itu. Berangkatlah 10 orang ini ke Syam. Rupanya tidak benar, tidak ada pasukan Dajjal yang akan menyerbu rumah-rumah mereka. Tapi memang pada hari itu Dajjal muncul. Dajjal muncul pada hari itu, tapi tidak menyerang rumah-rumah mereka, sehingga mereka bergerak tuh, pasukan kembali ke Syam. Disinilah bermula kisah Dajjal. Bicara tentang Dajjal ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Dajjal itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan Tuhan. Dia adalah keturunan dari Bani Adam, bukan setan, bukan jin, bukan juga iblis. Bahkan dia lebih hebat daripada jin, lebih hebat daripada setan lagi. Tapi dia keturunan Bani Adam. Ma'asyiral muslimin, suatu ketika Nabi SAW mendatangi para sahabat. Sahabat sedang bicara tentang Dajjal. Saking banyaknya Rasul membicarakan tentang Dajjal di khutbah-khutbahnya, di majelis ta'limnya, di perang-perangnya, selalu cerita Dajjal, sehingga sahabat menyangka jangan-jangan Dajjal itu ada di kebun kurma Madinah. Ya. Maka Nabi SAW mendatangi mereka, dan sahabat mengatakan, ya Rasulullah, aktsartal hadis anhu fakhifna hatta dhananna anna ad-dajjal fi atrafin nakhli. Wahai Rasul, kau terlalu banyak menceritakan Dajjal, sehingga kami takut jangan-jangan Dajjal itu sudah ada di kebun kurma. Maka Nabi SAW mengatakan, bukan demikian. Jangan kalian mencelaku karena aku banyak bercerita tentang Dajjal, karena ini fitnah lebih besar daripada harta, lebih besar daripada fitnah anak-anak, lebih besar daripada fitnah peperangan yang menghancurkan negara dan membunuh kaum muslimin, lebih besar daripada fitnah-fitnah ini semuanya. Kata Nabi SAW, ghairu Dajjal akhwafuni alaikum. Tidak ada yang lebih aku takutkan kepada kalian kecuali fitnah Dajjal. In yakhruju fikum,
kalau seandainya Dajjal itu muncul kepada kalian, wa ana hayyun, dan saya masih hidup, fa ana hajiju dunakum, saya yang akan melawannya, saya yang akan berperang dengan dia. Akan tetapi kata Rasul, iyakhruju fikum wa ana mayyitun, kalau Dajjal keluar kepada kalian dan saya sudah mati, fakullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti mati. Kata Nabi SAW, famru'un hajijunya nafsahu, maka setiap orang harus membela dirinya masing-masing, karena tidak ada yang bisa melawan Dajjal kecuali seorang Nabi, maksudnya Nabi Isa. Makanya ketika Nabi SAW mendengar ada di Madinah seorang anak kecil yang Allah berikan keanehan dari ilmu-ilmu jin, namanya Saf, atau dikenal dengan Ibnu Soyyad, anaknya seorang Yahudi. Sifat-sifatnya sama dengan Dajjal yang diceritakan Nabi, anak kecil ya. Bahkan sebagian para sahabat bersumpah bahwa dia Dajjal. Salah satunya Umar ibn Khattab radhiyallahu an bersumpah dia Dajjal, dan Rasul membiarkan sumpahnya dan tidak mengingkari. Akhirnya Rasul datang dengan Abu Bakar, dengan Umar, ingin mengecek tentang keberadaan anak kecil namanya Saf, atau disebut dengan Ibnu Soyyad ini. Berangkat Rasul, kemudian masuk ke kampung Yahudi. Rupanya betul ada anak kecil yang sedang bermain-main dengan anak-anak yang lainnya. Kemudian Nabi memanggil anak kecil namanya Saf itu dan mengatakan, ya Saf, atashhadu anni Rasulullah, wahai Saf, apakah engkau bersaksi saya adalah utusan Allah? Anak kecil nengok Nabi, kemudian dia mengatakan, asyhadu annaka nabiyul ummiyin, aku bersaksi engkau adalah Nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba Saf berbalik tanya kepada Rasul, ya Muhammad, atashhadu anni Rasulullah, hei Muhammad, maukah kau bersaksi aku juga utusan Allah? Bayangkan, anak kecil ngomong di hadapan Rasul, mau enggak kau bersaksi saya juga utusan Allah sama dengan kamu? Kata Rasul, amantu billahi walir rasul, aku beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya saja. Maka Nabi SAW makin yakin, karena Dajjal itu kemunculannya akan mengaku Nabi dan berakhir mengaku Tuhan ya. Maka kemudian kata Nabi SAW, ya Saf, inni khaba'tu laka khaba'an, wahai Saf, dalam hatiku, dalam dadaku, aku menyembunyikan beberapa kalimat, karena ketika itu Rasul baru diturunkan ayat kepadanya, surah kepadanya, namanya suratul Dukhan, dan itu para sahabat belum tahu, baru turun kepada Rasul suratul Dukhan. Makanya Nabi menyembunyikan ayat itu dalam dadanya. Kata Rasul, wahai Saf, wahai Ibnu Soyyad, aku menyembunyikan beberapa kalimat di dadaku, coba tebak apa? Kata si Saf ini memandang dada Rasul, tiba-tiba dia mengatakan duh, duh. Dia tidak bisa mengatakan dukhan, tapi sudah benar awalnya, karena Rasul menyembunyikan kalimat dukhan, tapi dia tidak sempurna. Dia mengatakan duh, duh, duh. Maka Rasul langsung mengatakan ikhsha falan ta'du wa qadrak, jelek engkau, celaka engkau, engkau tidak mungkin bisa meneruskan kalimat-kalimat yang ada di dadaku. Tapi dari Rasul makin bingung, jangan-jangan ini betul-betul Dajjal nih ya, dia tahu isi hati saya gitu, anak kecil si Saf ini ya. Akhirnya Rasul pulang. Kemudian pada waktu yang lain dia ajak lagi Umar dan Abu Bakar, ingin mengecek lagi keberadaan si Saf ini. Setelah ketemu dan hendak kemudian diintai dan kembali ingin diuji, tiba-tiba datang ibunya, melihat ada Rasul SAW dan ibunya kenal. Ya Saf, ataka Muhammadun, ya Saf, ataka Muhammadun, hei Saf, Muhammad sudah datang di sampingmu. Maka Safun kemudian langsung pergi kemudian di belakang ibunya. Kata Nabi SAW, lau tarakathu latabayyana amruhu, kalau ibunya ketika itu tidak memanggil-manggil, tentu aku sudah tahu siapa si Saf ini, apakah Dajjal atau bukan Dajjal. Tetapi ikhwatu fiddin, kenyataannya si Saf ini kemudian tumbuh besar dan dia masuk Islam.
Tapi dalam hati para sahabat masih ragu masalahnya. Jadi dia sudah tua masuk Islam, sahabat masih ragu, itu masih ketakutan dengan si Saf ini Ibnu Sayyad yang sudah besar dan masuk Islam. Jangan-jangan dia dajjal pura-pura masuk Islam. Jadi suatu ketika Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ketika Saf ini hendak berangkat haji dan para sahabat banyak yang sudah berangkat duluan, rupanya Abu Sa'id Al-Khudri ketinggalan dan Saf atau Ibnu Sayyad yang sudah tua, sudah dewasa gitu kan. Ketika itu Abu Sa'id Al-Khudri karena kecapean kemudian berada di bawah pohon untuk istirahat. Tiba-tiba si Saf ini baru datang mau haji juga gitu kan. Dan Abu Sa'id Al-Khudri sangat ketakutan dengan Saf ini karena Rasul pernah mengatakan dan sebagian para sahabat bersumpah dia dajjal, itu masalahnya. Tiba-tiba ikut pula di samping Abu Sa'id, ikut duduk di situ. Gemetar Abu Sa'id ini. Ya. Tapi Saf mengatakan, "Ya Abu Sa'id, aku tahu engkau takut kepadaku. Tapi coba pikirkan wahai Abu Sa'id, bukankah Dajjal itu tidak punya anak? Aku punya anak. Bukankah Dajjal tidak mungkin masuk Islam? Aku masuk Islam. Bukankah Dajjal itu tidak mungkin datang ke Mekah dan tidak juga menginjak Madinah? Aku bisa ke Mekah, aku bisa ke Madinah. Kenapa kau ragu? Aku ini sedih, kenapa orang-orang menuduhku Dajjal?" Ya. Dari situ Abu Sa'id Al-Khudri agak tenang. Tetapi Abu Sa'id Al-Khudri menjadi ketakutan di endingnya ketika Ibnu Sayyad atau Saf mengatakan, "Tetapi ya Aba Sa'id, aku tahu di mana letaknya Dajjal." Ketika dia ngomong begini, langsung diambil barang-barangnya, kabur dia. Ya. Dia tahu di mana letaknya Dajjal. Ya. Awalnya dia sudah merendah tuh, tahu-tahu endingnya yang nggak enak gitu kan. Tapi ya Aba Sa'id, ana azri aina maudhi'ad Dajjal, saya tahu di mana Dajjal berada, katanya. Masya Allah. Makanya suatu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu an pernah membuat marah, dipukulnya Ibnu Sayyad sampai marah. Karena marah Ibnu Sayyad, Ibnu Umar ketakutan, akhirnya lari ke rumah Hafsah. Dia melapor gitu kan, "Ya Hafsah, saya tadi pukul Saf, Ibnu Sayyad dia marah." Kata Saf, kata saudaranya Hafsah ini, "Wahai Abdullah bin Umar, kau sudah tahu bagaimana sabda Rasul tentang kemunculan Dajjal. Dajjal tidak mungkin keluar kecuali karena kemarahan yang sangat besar. Hati-hati kamu." Ya. Dari situ ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sehingga para ulama ini mengatakan Saf ini Dajjal atau bukan. Tetapi pendapat yang kuat, boleh juga dia Dajjal, tapi Dajjal min dajajin, Dajjal yang lainnya. Karena Rasul mengatakan di akhir zaman akan muncul dajjaluna kadzabuna salasuna kulluhum yad'una annahum nabi. Akan muncul zamannya di mana dajjal para pendusta 30 orang akan mengaku dia nabi. Maka mungkin boleh jadi salah satunya adalah Ibnu Sayyad. Karena Ibnu Sayyad tidak dikisahkan meninggalnya, tiba-tiba dia hilang begitu saja. Ya. Ma'asyiral muslimin, ataupun mungkin dia jasus, mata-matanya Dajjal, kita tidak tahu. Tapi yang jelas Dajjal itu sudah ada di zaman Nabi SAW. Sampai ada kisah yang luar biasa dari seorang sahabat namanya Tamim ibnu Aus Ad-Dari. Tamim ibnu Aus Ad-Dari ini masuk Islam belakangan, 2 tahun sebelum wafatnya Rasul. Di tahun ke-9 Hijriah dia baru masuk Islam, dan dia seorang pelaut. Jadi suatu ketika Tamim Ad-Dari ini banyak berjasa juga dalam Islam, walaupun dia tidak lama berjumpa dengan Rasul, tapi dia orang yang menerangi masjidnya Rasul dengan pengalamannya, dan dia pula yang membuat mimbar Rasul. Ini Tamim ibnu Aus Ad-Dari. Ya. Jadi suatu ketika sebelum dia masuk Islam, dia berlayar ke lautan. Tidak tahu di laut mana, karena kemunculan Dajjal itu tidak jelas. Cuman Rasul mengatakan dari arah timur kota Madinah. Ketika Rasul, apakah di laut Syam? Tidak. Apakah di laut Yaman? Tidak. Lalu di mana? Dari timur Madinah. Dari timur Madinah yang mungkin mengarah ke Irak, ke Iran begitu kan. Karena Dajjal juga akan muncul di situ. Jadi Tamim ibnu Aus Ad-Dari ini berlayar. Tiba-tiba diombang-ambingkan dengan 30 awaknya. Kemudian terdampar di satu tempat, semuanya hutan belantara. Ada yang mengatakan di laut Yaman.
Jadi ketika dia merasa ini saya sudah mati atau belum, rupanya belum mati, maka dengan pasukannya masuk ke dalam hutan. Di tengah hutan dia mendapatkan satu binatang, subhanallah, nggak tahu belakang, nggak tahu depan, karena buluan semuanya, berbulu dari atas ke bawah. Dan itu makhluk yang pertama kali dijumpai oleh Tamim Ad-Dari. Gimana nggak takut? Nggak pernah melihat makhluk seperti itu. Maka dengan ketakutannya dia mengatakan, siapa kamu? Ya, kata Tamim Ad-Dari, kaget loh, ini binatang tak bisa ngomong. Ya, dia mengatakan kami dari Arab. Terus balik nanya, siapa kamu? Ana jassasah. Jassasah itu artinya jasus, mata-mata. Maksudnya mata-matanya. Ya. Maka kemudian siapa jassasah? Jassasah tidak mengatakan. Jassasah hanya mengatakan, engkau sudah ditunggu orang. Dia sudah lama bertahun-tahun mencari kabar. Ternyata orang yang ditunggu sudah datang. Datanglah kau ke salah satu gubuk atau rumah besar yang ada di tengah hutan. Kau temui dia. Dia sudah lama menunggu kalian. Berangkatlah Tamim dan 30 awaknya ke tempat yang diisyaratkan makhluk tadi. Rupanya ada. Masuk ke dalam rumah, ada orang yang diborgol tangannya, diborgol kakinya, diborgol lehernya. Tiba-tiba mengatakan kepada orang ini, dari mana kalian? Maka Tamim dengan ketakutan mengatakan, nahnu minal Arab, kami dari Arab. Ha, kalian dari Arab? Taib, saya akan bertanya kepada kalian, bagaimana kondisi kebun kurma Baisan? Kebun kurma Baisan, ya, ma'ruf, ya, kurmanya dulu sangat luar biasa. Kata Tamim Ad-Dari, subhanallah, kebun kurma Baisan itu kebun kurma yang kualitasnya tinggi, berbuah terus, tidak pernah nggak berbuah, saking suburnya. Maka Rasul mengatakan sebentar lagi tidak ada kurmanya. Kata para peneliti, hampir sudah 100 tahun yang silam dari sekarang ini sudah tidak berbuah lagi kurma-kurma yang ada di Baisan itu. Kemudian kata orang ini mengatakan, bagaimana kabar tentang telaga yang ada di Tobariyah, telaga Tobariyah. Dan telaga Tobariyah itu telaga yang dijadikan orang-orang Israel untuk diambil air minum bersih mereka. Apakah nyusut atau tidak? Kata dia, oh masih banyak airnya. Dan katanya hari ini saya baca di Google itu, ya bisa percaya bisa tidak Google, kalau ingin yakin antum ke sana saja, ke Israel, ya. Katanya sudah surut hampir 30-40% airnya. Artinya apa yang dikatakan orang ini menjadi sebuah kenyataan. Kemudian kata orang ini mengatakan, bagaimana kabarnya Ainuz Zughar? Ainuz Zughar, mata air Zughar itu mata air bersih yang biasa diambil minum dan untuk perairan ladang, dan itu berdekatan dengan Bahrul Mayyit, ya, dengan laut mati. Laut mati yang dulu kaum Lut diadab, kemudian ditimpakan dan sekarang jadi laut mati. Lah, Ainuz Zughar itu ada di sekitar itu. Kata orang ini, apakah masih berair? Ya, masih berair. Para petani masih ngambil airnya, orang-orang masih minum di situ. Kata orang ini, sebentar lagi akan kering. Kemudian orang ini bertanya, apakah sudah tampak Nabi utusan Allah, Nabi Arab? Kata Tamim Ad-Dari, dia sudah sampai di Madinah, berhijrah dari Mekah. Apakah orang-orang membenarkan dan mendustakan? Iya, ada yang membenarkan, ada yang mendustakan. Kata Dajjal, sebaik-baik manusia adalah orang yang mengikuti dia. Dajjal saja nyuruh kita ikut Nabi, ya. Dia mengatakan apa? Sebaik-baik orang adalah ikut dia, ya. Dajjal itu, ya. Sekarang yang bukan Dajjal tidak mau ikut Nabi, nggak mau juga nyuruh orang ikut sunnah Nabi. Ada orang ikut sunnah Nabi dikatakan Wahabi, ya kan? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kemudian Tamim Ad-Dari ketakutan, nggak mau lagi berdialog banyak-banyak, gitu kan? Dia langsung pergi pulang, cari jalan keluar. Allah takdirkan sampailah dia ke Madinah tepat pada tahun 9 Hijriah. Kemudian masuk Islam. Disitulah dia bercerita tentang pertemuan dia dengan makhluk yang aneh itu. Kata Nabi, tahukah kamu, manusia yang kau temui itu adalah Dajjal.
Artinya sudah pernah ditemui salah seorang sahabat. Dan inilah satu-satunya kisah dari sahabat yang diriwayatkan Rasul, kemudian diriwayatkan kepada para sahabatnya. Rasul tidak pernah mengambil riwayat dari para sahabat. Yang ada sahabat meriwayatkan dari Nabi. Ini tidak, Nabi meriwayatkan dari sahabat, kemudian diriwayatkan ke sahabat yang lainnya. Satu-satunya sahabat yang diambil riwayatnya adalah Tamim Ad-Dari. Karena Rasul kan tidak punya, apalagi Tamim Ad-Dari seorang Nasrani sebelumnya. Ya. Maka dari situ ikhwatu fiddin, kata Nabi SAW di hadapan para sahabatnya, dia bercerita sambil bawa tongkat. Maka Nabi SAW mengatakan, kelak Dajjal itu akan sampai ke sini. Maksudnya Madinah dan Mekah, tapi dia tidak akan bisa masuk. Dajjal itu hanya bisa yatarakab, hanya bisa mengintip di balik bukit Uhud. Karena seluruh kota Madinah dan Mekah akan dipagari malaikat, di tangannya pedang-pedang yang siap untuk membunuh Dajjal. Dajjal ketakutan. Dia hanya bisa melihat dari atas bukit Uhud. Dilihatnya Masjid Nabawi, tepatnya kuburan Nabi, bercahaya warna putih. Kemudian Dajjal mengatakan, "Hadza qasrul abyad, hadza qasru Ahmad." Inilah istananya Muhammad. Inilah istana putih. Dan subhanallah, apa yang dikatakan Dajjal menjadi sebuah kenyataan. Kalau antum umroh atau Allah takdirkan antum haji gitu kan, cobalah antum melihat Masjid Nabawi di malam hari dari kejauhan. Naiklah ke bukit Uhud gitu kan, antum lihat Masjid Nabawi, tepatnya kuburan Rasul, maka akan dilihat ada cahaya putih. Dari tempat itu ada cahaya putih yang ke atas, membenarkan apa yang dikatakan Dajjal. Dan Dajjal tidak akan sanggup masuk ke kota ini, maksudnya kota Madinah, sambil memukul-mukul, hadhihi tayyibah, hadhihi tayyibah, hadhihi tayyibah, kata Rasul. Inilah negeri yang disucikan, inilah negeri yang disucikan, inilah negeri yang disucikan. Dajjal tidak mungkin masuk ke negeri ini, Mekah dan Madinah. Makanya di zaman itu salah satu tempat yang aman dari Dajjal, berangkatlah antum ke Mekah dan Madinah. Cuman sayang nggak ada pesawat. Antum kira-kira naik apa tuh dari Batam ke sana? Ya, nggak ada lagi pesawat terbang. Ya, mungkin belum sampai dah mati antum di jalan. Ya. Jadi khotbah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kata Nabi SAW ketika bicara Dajjal, beliau mengatakan, sesungguhnya ayyuhan nas, innaha lam takun fitnatun ala wajhil ardi mundu dhara Allahu dzurriyyata Adam a'zam min fitnatid Dajjal, wa inna Allah lam yab'ats nabiyyan illa hadzara ummatahu Dajjal wa ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam. Wahai manusia, tidak ada satupun fitnah yang lebih dahsyat ketika Allah menciptakan anak Adam dibandingkan fitnah Dajjal. Karena andailah seluruh dukun-dukun yang ada di dunia dikumpulkan, kemudian melakukan kontes sihir, maka sihir mereka jauh di bawah sihir Dajjal. Nggak ada dukun, walaupun satu dunia melawan Dajjal, nggak akan bisa dilawan. Sihirnya luar biasa. Ya, itu dukun tuh memang luar biasa sihirnya. Diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kekuatan sehingga orang mudah untuk percaya bahwa dia Tuhan kita, itu masalahnya. Kalau tukang sihir itu kan ma'ruf di zaman Nabi Musa. Justru ketika Nabi Musa menampakkan mukjizatnya, semua tukang sihir beriman kepada Musa, walaupun belakangan dibunuh semua oleh Firaun. Tapi mereka orang yang dimasukkan ke dalam sorga padahal tidak pernah sujud kepada Allah sedikit pun, karena beriman kepada Musa. Ya. Lah kata Nabi SAW, sejak zaman Adam dilahirkan dan anak cucunya sampai hari ini, tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Dan tidak ada satupun Nabi yang Allah utus kecuali memperingatkan umatnya tentang kemunculan Dajjal. Nabi Syuaib memperingatkan umatnya tentang kemunculan Dajjal. Nabi Saleh, Nabi Yakub, Nabi-Nabi yang lainnya, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dan seluruh para nabi, mereka mengingatkan tentang kemunculan Dajjal.
Kalau seluruh para nabi dan rasul mengingatkan akan kemunculan Dajjal, termasuk juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cukuplah ini bukti bahwa fitnah Dajjal itu sangat dahsyat karena seluruh para nabi memperingatkannya. Ini antum harus paham.